Oke, kembali lagi bersama saya John Ricky. Kita sekarang masuk ke sesi 10, Sosiologi Komunikasi. Menuju garis finish. Sesi 10, Media massa dan masalah sosial. Sesi 11, Konstruksi analisis sosial massa. Sesi 12, Masa depan sosiologi komunikasi. Dan sesi 13, Paradigma keilmuan penelitian sosiologi komunikasi. Studi kasus. Hari ini kita punya 4 nih agenda hari ini. Yang pertama, feminisme memiliki pengertian, jenis, dan perkembangan feminisme. 2 penelitian. 3 2 kutub wacana. 4 porno media. Feminisme. Pengertian feminisme. Akar kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti wanita. Kamus besar bahasa INA, femine berarti gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara wanita dan pria. Berdasarkan gambar advokasi hak wanita atas dasar keyakinan persamaan seks di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Keyakinan pria dan wanita hendaknya dapat hak dan kesempatan yang sama. Jenis-jenis feminisme itu terbagi atas 6. Yang pertama, feminisme liberal, yaitu aliran berpendapat perempuan sama rasionalnya dengan pria. Feminisme radikal, aliran munculnya sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Terus jenis-jenis fasisme, masih jenis fasisme. Fasisme anarkis atau narka-fasisme, kombinasi anarkis dan fasisme. Fasisme sosial, Marxis, aliran ini melihat perempuan sebagai kelas sosial yang ditindas. Feminisme spot modern, pendukungnya berpendapat gender tak menentukan identitas dan struktur sosial. Di sini ada sejarah-sejarahnya. Oke, kita akan lanjut. Feminisme gelombang kedua dianggap fokus pada hak-hak wanita kulit putih dan berpendidikan. Wanita kulit hitam, Asia, migran, lesbian, minoritas beragama turun ke jalan tapi hasil tak maksimal. Gelombang ketiga fasisme. Banyak ya teman-teman. Tokoh fasisme penggagas MeToo. Gerakan MeToo menjadi populer karena efek media massa, yaitu sosial media otoriter. Penggagas MeToo pertama sebetulnya aktivis Tara Burkett tahun 2006. Burkett menggunakan Tumi untuk membantu korban pelecehan seksual dari komunitas miskin atau keterbatasan yang menyurahkan isi hati mereka. Pengaruh positif gerakan MeToo. Larangan perjanjian tutup mulut buat pembungkam korban pelecehan sosial. Penertiban perlindungan hukum bagi pekerja kontrak. Hak hukum Times Up besar lebih dari 24 juta hasil digalang membiayai penyelesaian kasus 3.677 lebih korban pelecehan seksual. Reformasi lingkungan kerja, ganti rugi bagi korban, membuka wawasan bahwa pelecehan sosial terjadi di mana-mana dan korban tidak sendirian, membuka pembicaraan tentang kasus kuasa yang didomisikan pria. Gerakan Tumi, tuduhan. Waduh, banyak banget, artinya telah masuk dalam tuduhan pelecehan seksual ya. Johnny Depp versus Amber Heard. Gugat cerai Johnny Depp 2015 itu yang tahun 2015 memanfaatkan Amber sebagai perform untuk gangguan. Johnny Depp pelaku KDRT. Belakangan pemeran di Aquaman semasa bersama Depp dekat dengan Elon Musk. Nah, oke, lanjutnya penelitian tentang pengaruh Tumi. Banyak ya ternyata pengaruh Tumi. Dua kutub wacana seks. Yang pertama, kutub 1 beranggapan perempuan menjadi objek seks atau gender yang merugikan kaum Hawa. Terjadi diskriminasi hingga persamaan hak antara lelaki dan perempuan perlu diperjuangkan. Kutub kedua, kodrat. Kodrat beranggapan bagaimana peran antara laki-laki dan perempuan bersifat kodrat. Pembedaan
peran antara jenis kelamin seks menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan. Pembagian berdasarkan kodrat ibu rumah tangga ada banyak ya. Nah, habis itu kita masuk ke porno dan porno media. Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan pornografi cabul. Pornografi menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu. Bahan baca yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu. Pengertian porno media. Porno media adalah realitas porno yang diciptakan media berupa gambar dan teks porno di media cetak, film porno yang ditayangkan, televisi, cerita cabul yang disarankan radio, serta proses penciptaan realitas porno melalui tayangan gambar dan ulasan cerita cabul di media. Bentuk porno media: pornografi, porno teks, porno suara, porno aksi. Pornografi itu lihat gambar-gambar yang tabul. Terus habis itu porno teks itu naskah-naskah cerita yang berbau porno, dan porno suara itu seperti teleponan tapi berbau seksual, dan porno aksi itu seperti ya goyang kayak lekukan-lekukan tubuh, itu porno, termasuk porno aksi. Alasan media massa hindarkan porno media. Yang pertama, media massa kehilangan idealisme. Kedua, tiras atau oplah media menurun. 3, persaingan dengan media lain. 4, media baru yang perlu menarik perhatian massa. 5, memenuhi kebutuhan atau permintaan publik. Porno media, kekerasan terhadap perempuan. Media sengaja yang pertama, menurut Prof. Burhan Bugin, media massa menggunakan objek perempuan untuk keuntungan bisnis kapital. Yang kedua, sementara perempuan menjadi sumber kapital. Yang ketiga, media massa mengabaikan aspek moral dan perusakan nilai-nilai pendidikan dan agama. Yang keempat, perempuan dipandang bertanggung jawab atas kejadian porno media. Media massa tidak melakukan pembelaan dengan alasan netral. Ada banyak pertanyaan nih. Film dokumenter Suku Asmat dengan Koteka, foto The Kissing Sailor, obat dengan tampilan punggung. Pokoknya banyak ya. Nah, terus kita akan lanjut ke dapatkah media massa membunuh karakter? Pembunuhan karakter media massa mampu membangun pengendalian publik melalui permintaannya modus, sasaran, dan di Twitter ada cancel culture atau cancel culture atau cancel. Oke, baik, itu aja sih dari aku. Terima kasih and God bless you. Bye bye.